Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para pengampu agenda 2 pada Latsar CPNS. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama membahas tentang strategi pembelajaran yang akan kita ampu pada pelatihan nanti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sodikin. Saya sebagai salah satu fasilitator di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Sebagaimana kita pahami bahwa kompetensi dasar dari Latsar CPNS yang akan kita laksanakan menurut Perkala nomor 10 tahun 2021, kompetensi yang dibangun adalah kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas yang diindikasi dalam 4 indikator. Salah satu indikator yang terkait dengan agenda 2 yaitu peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Adapun pola Latsar CPNS yang akan kita laksanakan yaitu pola Latsar CPNS Blended Learning. Pola ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah mobile learning yang dilaksanakan oleh LAN, di mana pada tahapan ini peserta melakukan pembelajaran secara mandiri selama 48 JP. Dan untuk selanjutnya adalah tahapan distance learning yang terdiri dari sinkronus, pertemuan tatap muka, dan asinkronus, yaitu penugasan secara mandiri. Pada distance learning ini jumlah JP-nya sebanyak 98 JP. Tahapan selanjutnya adalah pembelajaran klasikal, di mana pada tahapan ini pembelajaran dilaksanakan selama 6 hari di lembaga Diknas, lembaga pendidikan masing-masing, sejumlah 62 JP. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahapan PKTBT, yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas di instansi asal. Adapun hasil belajar yang ingin kita capai dari pelatihan dasar ini, yaitu peserta bisa mengaktualisasikan core value berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, komitmen, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas jabatannya. Nah, strategi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada distance learning ini, terutama yang pertama adalah pada tahapan sinkronus. Di hari yang pertama atau hari keempat, kita awali yaitu pertemuan 15 menit dengan perkenalan antara fasilitator dan peserta untuk membangun rapor. Ini hal yang penting dilakukan agar dalam pertemuan-pertemuan ke depan terbangun hubungan yang baik dan suasana menjadi lebih cair. Yang selanjutnya, kemudian selama 10 menit, fasilitator menjelaskan tujuan dari agenda 2 dan menganalisis kebutuhan belajar agenda ASN berakhlak. Dilanjutkan, selama 50 menit, fasilitator mengajak peserta untuk mengungkapkan dan menyimpulkan pengalaman di tempat kerja yang selama ini telah mereka laksanakan, bisa berupa kasus dan kisah nyata yang kaitannya dengan nilai dasar berakhlak. Kemudian 15 menit terakhir, fasilitator menjelaskan penugasan yang akan dikerjakan selama agenda 2, terutama tugas-tugas yang mereka atau para peserta akan laksanakan pada tahapan asinkronus. Kemudian di pertemuan yang selanjutnya, yaitu hari ke-7 yang dilaksanakan secara sinkronus, diawali selama dari jam 8 sampai jam 8
5 menit, yaitu melaksanakan ice breaking dan membangun rapor. Kemudian dilanjutkan dengan fasilitator menyampaikan quote, notifikasi, dan juga kontemplasi. Dan kemudian selama 75 menit selanjutnya, atau memaparkan tugas dan diskusi berakhlak antar peserta dan fasilitator. Jadi ada pemaparan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para peserta, kemudian dipaparkan di hadapan fasilitator. Dan untuk yang selanjutnya, kemudian fasilitator memberikan pembulatan lesson learned. Di tahapan yang terakhir, fasilitator memberikan feedback dan keterkaitan dengan agenda 3. Pelaksanaan sinkronus ini dilakukan secara interaktif antara fasilitator dengan para peserta pelatihan dasar. Strategi pembelajaran selanjutnya yaitu pada tahapan asinkronus di mana peserta belajar secara mandiri berdasarkan tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator. Pada asinkronus hari yang keempat atau hari yang pertama dilakukan selama 6 JP. Jenis penugasan itu bisa diberikan secara bervariasi. Namun pada kesempatan ini, fasilitator memberikan penugasan secara individu, diantaranya yang pertama adalah melakukan observasi, yang penjelasannya peserta mengamati dan mendeskripsikan praktek berakhlak di tempat kerjanya. Tugas dibuat dalam format A4, 1 halaman, dan diunggah dalam format PDF paling lambat jam 23.59 menit. Jadi tugas-tugas itu harus diselesaikan pada hari itu juga. Kemudian tugas yang selanjutnya juga dilakukan secara individu berupa learning journal, di mana peserta menceritakan pengalaman pembelajaran harian pada saat asinkronus dan juga sinkronus. Tugas dibuat dalam format MP3 durasi 2-3 menit dan diunggah paling lambat juga sama pada jam 23:59 menit. Tugas yang ketiga yaitu berupa self-activity, di mana peserta membuat ringkasan tentang kode etik atau nilai-nilai dasar berakhlak dan contoh perilaku berakhlak dalam format tulisan pada kertas A4 dan diunggah paling lambat jam 23.59 dengan format PDF. Kemudian asinkronus di hari kedua atau hari kelima pada pelaksanaan pelatihan, ada tugas-tugas yang dilaksanakan berupa tugas kelompok dan juga tugas individu. Yang pertama, penugasan secara kelompok berupa reserving berakhlakologi. Peserta mengevaluasi dan membandingkan untuk kemudian menentukan praktik berakhlak pilihan dalam sebuah instansi pemerintah. Yang selanjutnya, mereka merangkum praktik berakhlak pilihan dalam bentuk infografis. Infografis tersebut di-upload atau diunggah dalam file PDF. Kemudian yang selanjutnya, tugas secara kelompok berupa tokoh panutan atau role model, di mana peserta mengevaluasi dan membandingkan untuk kemudian menentukan tokoh panutan pilihan kelompok. Kemudian menentukan tokoh panutan pilihan kelompok dan mendeskripsikan nilai-nilai ASN berakhlak yang telah diterapkan. Siapa, apa nilainya, dan bagaimana penerapannya dalam bentuk kompilasi video. Tugas yang ketiga dilakukan secara individu, berupa learning journal. Peserta menceritakan pengalaman pembelajaran harian pada saat asinkronus. Tugas dibuat dalam format MP3, durasinya selama 2 atau 3 menit. Pada
Asinkronus di hari yang ketiga atau hari ke-6 pelaksanaan pelatihan dilaksanakan sebanyak 12 JP. Jenis penugasan yang diberikan yang pertama personal branding, di mana dilaksanakan secara individu. Tugas ini yaitu membuat video personal branding ASN berakhlak. Skenario diunggah dalam bentuk PDF, video dimuat di YouTube, dan linknya diunggah di LMS. Tugas kedua yang dilaksanakan secara individu yaitu learning journal. Peserta menceritakan pengalaman pembelajaran harian pada saat asinkronus. Tugas seperti yang sebelumnya dibuat dalam format MP3 durasi 2-3 menit dan diunggah paling lama jam 23:59 menit. Tugas yang ketiga yaitu breaking the limitation dilakukan secara individu. Peserta dipersilakan untuk mengidentifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya terkait upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Tugas dikumpulkan dalam bentuk video, roleplay, video diupload ke YouTube, durasi video 4-5 menit, link YouTube seperti biasa ditempel di Microsoft Word untuk diupload dan diserahkan. Kemudian di tahapan e-learning asinkronus hari yang ke-7 dilaksanakan 6 JP yaitu asinkronus yang terakhir di tahap distance learning ini, di mana tugas diberikan yang pertama secara kelompok berupa promotion the culture. Peserta dipersilakan untuk mendiskusikan dan memilih upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Peserta membuat video talkshow kolaboratif dengan tema membangun budaya berakhlak. Skenario dapat menggunakan pendekatan 6 thinking head. Durasi 30-45 menit. Video di-upload ke YouTube. Link YouTube ditempel di Microsoft Word untuk di-upload dan diserahkan. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas individu berupa learning journal. Peserta menceritakan pengalaman pembelajaran harian pada saat asinkronus. Tugas dibuat dalam format MP3, durasi 2-3 menit dan diunggah paling lambat jam 23:59 menit. Demikianlah strategi pembelajaran distance learning yang akan kita laksanakan pada pelatihan nanti. Semoga pelatihan nanti bisa kita laksanakan dengan sukses dan peserta bisa melaksanakan pelatihan dalam kondisi yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.